Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan semua. Sebelum kita memulakan ibadah online kita yang pertama pada tahun 2021 ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada jemaat semua. Mengucap syukur juga buat kemurahan Tuhan yang sentiasa bersama dengan kita melewati tahun-tahun yang telah berlalu yang penuh sukacita, cabaran dan kesukaran. Saya percaya juga Tuhan akan memberkati dan melimpahkan damai sejahtera ke dalam hati kita dan kehidupan kita pada tahun 2021 ini. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah online kita, mari kita berdoa kepada Tuhan agar dia terus memimpin dan menyertai ibadah online kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di syurga, kami mengucap syukur Bapa kerana Kau telah memberikan kami kesempatan sekali lagi pada pagi ini ya Tuhan untuk mengikuti ibadah online kami yang pertama pada tahun 2021 ini ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat kemurahan dan kasih karunia-Mu ke dalam kehidupan kami pada tahun-tahun yang lepas juga Bapa. Kami sangat bersyukur juga Tuhan kami sampai pada saat ini ya Bapa dan kembali lagi pada tahun 2021 ini ya Tuhan. Bapa, Kau berkatilah juga tahun kami pada tahun 2021 ini ya Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan ke dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami percaya juga Tuhan Kau akan terus memberkati kehidupan kami ya Bapa. Bapa, Kau berkati juga ibadah online kami pada pagi ini ya Tuhan. Kau bukalah telinga mata rohani kami ya Bapa, agar kami terus fokus dan setia untuk mendengar firman Kau nanti ya Bapa. Kau bukakanlah hati kami juga Tuhan, agar kami mengerti akan firman Kau juga Tuhan, dan akan lebih mengenal Engkau juga Bapa pada tahun 2021 ini ya Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi anak-Mu ya Tuhan yang melayani Engkau pada setiap minggu ya Bapa. Kau terus kuatkan mereka ya Tuhan, Kau terus berkati mereka ya Bapa. Kau pakailah mereka ya Tuhan untuk terus melayani Engkau ya Bapa, dan janganlah biarkan mereka ragu-ragu ataupun merasakan kesukaran dalam melayani Engkau ya Tuhan. Bapa, Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Kau ya Bapa. Kau berbicaralah melalui dia ya Tuhan, agar kami mengerti dan lebih mengenal Engkau lewat daripada firman yang akan kami dengar sebentar nanti ya Bapa. Bapa, Kau berkati juga praise and worship kami juga Tuhan, kerana kami percaya juga Tuhan nama-Mu layak dimuliakan dan diagungkan ya Bapa. Bapa, kami serahkan segala doa kami ya Bapa, dan kami angkatkan hanya di dalam nama Engkau ya Tuhan, Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Inilah ucapan syukur dan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Memutuskan untuk tetap menghampiri tahta-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau untuk menyembah Engkau Tuhan momen ini Tuhan. Tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam yang Tuhan di Kau ku perlukan, Ku datang juru selamat Mari kita katakan sekali lagi sama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, Ku
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada seluruh jemaat Tuhan yang turut mendengar dan menyertai ibadah pada pagi hari ini. Kita sudah memasuki hari ketiga tahun 2021. Oleh karena itu, saya ingin memulakan perjalanan kita dengan membawa tema atau tajuk firman Tuhan, melangkah bersama Tuhan dengan iman. Melangkah bersama Tuhan dengan iman. Melangkah bersama Tuhan dengan iman adalah suatu jaminan dan kepastian di dalam ketidaktahuan manusia. Dengan tajuk ini saya mengajak seluruh umat Tuhan supaya mari kita sama-sama untuk menempuh perjalanan kita sepanjang tahun 2021 ini, berjalan bersama-sama dengan Tuhan dengan iman. Tahun 2020 merupakan tahun yang dikenal sebagai tahun pandemik COVID-19. Namun kita memuji Tuhan karena Tuhan mengizinkan kita untuk hidup sampai hari ini
dan memasuki tahun 2021. Saudara-saudara di dalam Tuhan, mengapa kita harus berjalan melangkah bersama Tuhan dengan iman? Kita harus tahu fungsi iman dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah sangat penting. Di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 1 dan ayat 2 dari terjemahan Alkitab versi Borneo saya membaca, iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat. Melalui iman, nenek moyang kita telah dipuji. Iman perlu supaya kita memiliki kepastian tentang perkara-perkara yang kita harapkan. Dan iman perlu supaya kita memiliki keyakinan tentang apa yang belum kita lihat dengan mata kasar kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menjadi pasti dan kita akan menjadi yakin dengan menaruh iman dan percaya kita dalam Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa dan Dia Maha Tahu. Tidak ada di antara kita yang tahu tentang masa depan kita. Tidak ada orang di antara kita yang tahu bahwa kita akan jatuh sakit seminggu yang akan datang. Tidak ada orang di antara kita yang tahu bahwa akan ada kemenangan di Lebuh Raya 1 atau 2 hari yang akan datang. Karena kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi di depan kita, maka amatlah penting iman kita kepada Tuhan yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa dalam menentukan masa hadapan kita. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang pemuda yang merancang untuk masa depan dia. Dia sudah menyusun berbagai-bagai strategi untuk mempersiapkan dirinya. Dia berkata dia akan menabung kekayaan, dia akan kawin, dan dia akan menjadi keluarga yang bahagia. Dengan cara ini, dia telah melakukan suatu perancangan, persiapan, yang dimana dia berpikir tidak akan gagal. Tetapi pada suatu ketika, secara tiba-tiba ia merasa tubuhnya lemah dan sesak nafas. Dia segera menghubungi hospital dan pihak hospital datang menjemput dia untuk dirawat di hospital. Tetapi dalam perjalanan ke hospital, dia telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saudara-saudara, masa depan harus diserahkan kepada Tuhan dengan cara kita berjalan bersama dengan Tuhan dengan iman. Alkitab berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal pasal 16 ayat yang ke-9. Kisah pemuda tadi mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apapun persiapan kita untuk tahun 2021 ini tidak akan berjaya kalau Tuhan tidak ada di dalam perancangan kita. Saudara-saudara di dalam Tuhan, saya dengan ini mengambil Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-40 sebagai dasar pembicaraan tema ini. Daripada pasal ini kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang telah berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan mereka mengakhiri perjalanan hidup mereka dengan jayanya. Saya mengambil 2 tokoh yang terkenal dalam Alkitab untuk kita contohi, sekalipun mereka melalui krisis dalam kehidupan mereka. Dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 40 itu,
kita membaca tentang seorang yang dikenal dengan nama Yusuf. Cerita Yusuf dalam Kejadian pasal 37 sampai pasal 34 dengan singkatnya menceritakan disebabkan mimpi-mimpinya, saudara-saudaranya menjualnya, dan disebabkan oleh fitnah istri Potifar, Yusuf dipenjarakan. Kehidupan Yusuf, kepahitan yang dia alami dalam perjalanan hidupnya, dijual oleh saudara-saudaranya dan dipenjarakan bukan karena kesalahannya, tetapi pada akhirnya karena dia setia dan tetap berjalan bersama Tuhan, dan akibatnya dia diberikan kedudukan sebagai Perdana Menteri di bawah pemerintahan Firaun. Saudara-saudara dalam Tuhan, apakah pelajaran yang kita boleh belajar daripada Yusuf di sini? Kita boleh belajar, tidak kisah apapun perbuatan saudara-saudara kita terhadap kita dan fitnah apapun yang dilakukan terhadap kita, jika kita tetap berjalan di dalam kebenaran, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menjaga kehidupan kita. Dia akan menyediakan yang terbaik bagi kita pada masa yang akan datang. Yang penting kita harus setia berjalan bersama-sama dengan Dia. Orang yang kedua yang tidak asing lagi bagi kita, yang telah berjalan dengan Tuhan dengan iman, ialah Daud. Di dalam Ibrani ini, nama Daud telah disebut sebagai nama yang dikenal sebagai seorang yang sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. 1 Samuel pasal 17 sampai pasal yang ke-30. Dia dihina ketika dia berhadapan dengan musuh utama Israel, yaitu orang-orang Filistin. Daud tidak peduli kalaupun dia akan dibunuh oleh Goliat. Daud tidak takut, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan akan menolong dia. Saudara-saudara, Daud berani bertentangan dengan Goliat. Daud berani bertentangan dengan orang-orang Filistin yang kuat gagah itu karena dia percaya peperangan dia adalah di tangan Tuhan. Selain daripada kisah Daud berhadapan dengan orang Filistin, Daud juga menghadapi krisis kehidupan dengan Saul. Saul mengejar-ngejar Daud kemana-mana dengan tujuan untuk membunuhnya. Dan Daud sebanyak 2 kali dapat membunuh dia. Tetapi Daud tidak melakukannya karena dia tahu Saul adalah hamba Tuhan yang diurapi. Apakah pelajaran yang kita boleh ambil daripada kehidupan Daud? Dalam hidup ini, pada tahun 2021 ini, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya seperti orang-orang Filistin. Mereka akan menghina kita. Mereka akan mengatakan yang bukan-bukan tentang kita, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kita juga berhadapan dengan orang-orang kita sendiri seperti Saul. Orang-orang yang cemburu dengan keberhasilan kita, tetapi mereka akan tewas karena Tuhan menyertai kita. Dia berkuasa di atas musuh kita. Dengan ini saya menyimpulkan firman Tuhan dengan berkata bahwa baik Yusuf maupun Daud, mereka terkenal karena iman mereka kepada Tuhan dan mereka melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun hidup mereka memang menghadapi krisis, memang menghadapi masalah, memang mereka menghadapi kesusahan dalam kehidupan mereka, tetapi karena mereka memilih untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka mereka
berada di pihak yang menang karena Tuhan ada di pihak mereka. Melangkah bersama Tuhan dengan iman, saudara-saudara, adalah jaminan yang pasti di dalam ketidaktahuan kita sebagai manusia. Hari esok kita merupakan hari yang penuh dengan rahasia. Tetapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan tahu apa yang akan berlaku hari esok, dan kita akan disediakan oleh Tuhan untuk berhadapan dengan hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun 2021 ini. Tetapi marilah kita melangkah bersama dengan Yesus dengan iman yang teguh di tengah-tengah segala ketidakpastian hidup. Kita harus membuat keputusan yang tepat untuk berjalan dan melangkah bersama Tuhan dengan iman yang penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi, semuanya adalah untuk kebaikan kita. Melangkah bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah hidup. Tetapi melangkah bersama Tuhan membuat kita lebih percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada diri kita sendiri. Melangkah bersama Tuhan membuat kita mampu berjalan melewati kesukaran karena Tuhan akan mengangkat kita pada saat kita tidak berdaya. Melangkah bersama Tuhan membentuk karakter kita supaya kita lebih sabar, supaya kita lebih rendah hati melalui kesulitan hidup yang kita alami. Dan melangkah bersama Tuhan menolong kita supaya kita tidak menyimpang ke lorong-lorong yang salah sepanjang perjalanan kita. Melangkah bersama Tuhan memberi kepastian bahwa kita berjalan ke arah yang benar, ke destinasi yang penuh berkat di tangan Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan, biarlah pengalaman Yusuf dan Daud menjadi inspirasi kepada kita pada tahun 2021 ini. Apabila kita berjalan dengan Tuhan, kita dapat berkata seperti Paulus, "Aku telah mengakhiri dengan baik." Tuhan berkata kepada Yosua dalam Ulangan pasal 8 ayat 31, "Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Dia pasti akan menyertai kita. Yang penting kita memilih untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Saya dengan ini memberi tantangan kepada kita dan mengajak jemaat Tuhan supaya kita sama-sama berjalan dengan Tuhan dengan iman. Kalau saudara mau mendapat kekuatan dan kemenangan dalam sepanjang perjalanan pada tahun ini, buatlah keputusan pada hari ini bahwa kita akan melangkah bersama Tuhan dengan iman. Karena dengan iman kita dapat percaya bahwa Tuhan akan mengatur perjalanan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Saya mengakhiri firman Tuhan pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau berjanji untuk menyertai saya. Saya tidak dapat menjalani hidup ini sendiri tanpa Engkau. Oleh karena itu saya mengambil keputusan untuk melangkah bersama Engkau sepanjang tahun 2021 ini dengan iman. Dan saya pasti bersama Tuhan saya akan berjaya dalam segala yang saya akan lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Shalom, saya percaya kita sudah mendengarkan firman Tuhan sebentar tadi dan kita sudah diberkati, dikuatkan. So saat ini mari kita berfokus untuk mendengarkan info gereja kita. So info gereja kita yang pertama pada minggu ini adalah mengenai ibadah kita. Ibadah kita akan diteruskan lagi secara online. Sebarang perubahan akan diberitahukan kelak di dalam grup keluarga besar kita. Oke, so info gereja kita yang kedua pada minggu ini adalah mengenai
mengenai persembahan persepuluhan, kita boleh transfer kepada nombor akaun yang tertera di screen pada saat ini. Dan sebarang pertanyaan kita boleh rujuk dengan Sis Bivika sebagai bendahara gereja kita. Okay? Dan info gereja kita yang ketiga pada minggu ini adalah mengenai persekutuan doa. So, ibadah doa kita ini akan dilaksanakan pada 8:30 malam setiap hari Isnin melalui aplikasi Zoom. So, link boleh kita akan kongsikan di dalam keluarga besar. Dan bagi kita yang belum memiliki aplikasi Zoom, kita boleh download di dalam Play Store ataupun Apple Store. Okay? So, dan info gereja kita yang terakhir pada minggu ini adalah mengenai pemindahan Pastor Bong ke Sarawak. Untuk maklumat kita semua, Pastor Bong akan berpindah ke Sarawak pada minggu ini, dan pastor yang baru akan menggantikan beliau adalah Pastor Billy. So, kita terus mendukung Pastor Bong dalam doa di future planning dia, dan Pastor Billy juga yang akan melayani kita di SIB Nilai. Okay? So, info kita sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk tahun yang baru Tuhan. Ibadah yang pertama pada tahun baru ini kami diberi kesempatan Tuhan Yesus untuk bersama-sama beribadah ya Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik dalam pekerjaan mereka, studi, baik yang tidak bekerja ataupun tidak studi. Tuhan, Kau menjaga kami semua Tuhan, Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau memenuhi setiap keperluan mereka ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa bagi Pastor Bong yang pulang ke Sarawak ya Tuhan Yesus, dengan pelayanan yang baru dia di sana Tuhan. Kau menyertai dia Tuhan, setiap langkah dia Kau tuntun ya Tuhan Yesus. Kau berikan dia kekuatan hikmat Tuhan Yesus agar dia mampu melayani Kau dengan pimpinan kuasa Roh Kudus Bapa. Juga kami mau berdoa bagi Pastor Billy yang akan datang Tuhan untuk melayani kami anak-anak muda SIB Nilai. Kau memberikan dia kekuatan juga hikmat agar dia diberikan kekuatan untuk melayani bersama di dalam keluarga besar SIB Nilai Tuhan. Kau memberkati kedua-dua pihak ya Bapa di surga, dengan apapun yang mereka plankan dalam pelayanan Tuhan, Kau menyertai mereka Tuhan. Dan juga Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2020 ya Bapa, sehingga kami melangkah ke tahun yang baru ini. Kau menyertai kami ya Tuhan Yesus dalam apapun perancangan kami pada tahun ini ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, mulia nama-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. So, jumpa Anda minggu hadapan. Oke, di YouTube channel kita SIB Nilai pada pukul 10 pagi. Oke, bye. Tuhan Yesus memberkati. Halo Pastor, selamat tahun baru. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebab atas semua tunjuk ajar, lebih-lebih lagi dalam pengurusan, dalam hal-hal pengurusan. Dan ya, semoga Pastor diberkati dalam pelayanan Pastor yang seterusnya. Happy New Year. Shalom Pastor Bong, ribuan terima kasih untuk pelayanan Pastor di SIB Nilai. Semua pengorbanan Pastor sangat kami hargai dan kenang. Doa saya, Pastor terus diberkati dan Tuhan memakai Pastor dengan luar biasa di tempat pelayanan baru. Sekali lagi, terima kasih dan sampai bertemu lagi. Hai Pastor Bong, saya Binilan ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor bersama kami selama 2 tahun di SIB Nilai. Saya mendoakan agar di pelayanan yang baru ini Tuhan terus menyertai Pastor dan diberikan hikmat penyertaan dari Tuhan untuk langkah Pastor yang seterusnya. Terus semangat, terus melayani Tuhan dengan antusias. Tuhan Yesus memberkati. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes his home. So carry your candle, run to the top.
and hold out your candle for all to see. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. 'Cause we are a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to